Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia pada seluruh pembudidaya porang di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tanamannya diberikan kesuburan saat musim bulan Februari ini. Kami dari Pro Rakyat Channel TV, juga konsultan tanam porang Emas Porang Kabupaten Karanganyar, menyampaikan berhubungan perbanyak bibit sistem kultur jaringan secara manual. Sistem kultur jaringan secara manual bisa kita lakukan untuk memperbanyak bibit di saat bibit mahal seperti ini. Secara sistem budidaya beda secara alami. Berbudidaya porang itu melalui proses-proses tahapan. Terlebih dahulu, ini ada yang mau lewat. Saya persilahkan terlebih dahulu. Di bawahnya juga ada katanya. Tembus. Bagaimana? Kultur jaringan porang bisa seperti ini. Secara budidaya, kita perlu mengetahui karakter tanaman yang kita budidaya. Jenis tanaman porang konjak itu adalah tanaman batang lunak, batang berair. Batang ranting bisa menimbulkan katak sebagai bibit berbudidaya. Bibit terbaik berbudidaya melalui secara alami, melalui katak seperti ini. Pengembang biakan secara alami tanaman porang melalui bibit-bibit dari katak itu sendiri, dari si porang itu sendiri. Baik bibit yang terbaik untuk tanaman porang itu adalah bibit dari katak. Secara alami yang kedua yaitu melalui spora. Itu adalah melalui dari bunga. Dua bibit tersebut secara alami dari tanaman porang konjak. Dari bibit katak akan menjadi umbi. Umbi walaupun kecil itu pasti dari katak kecil, juga secara perawatan itu juga menentukan besarnya umbi. Bibit yang kedua
yaitu dari bunga spora, melalui bijinya, melalui tahapan 1 musim, baru bisa digunakan untuk bibit. Beda dengan iles-iles, musim penghujan munculnya spora, lalu akan tua, lalu akan rontok ke tanah, secara alami akan tumbuh. Dibandingkan dengan porang, tumbuh di awal musim penghujan, timbulnya spora, nyampe bulan Oktober mulai menua, lalu rontok ke tanah, tumbuh menjadi umbi. Itu secara alami. Secara budidaya, kita menggunakan teknis teknologi, trik secara pertanian, secara berbudidaya. Kita bisa melakukan pembuatan bibit berkualitas menggunakan sistem kultur jaringan secara manual, bisa secara modern. Ini yang saya sampaikan berhubungan dengan kesempatan kali ini, itu adalah secara manual, peralatan seadanya. Dari lahan budidaya, tatkala ada yang terkendala di lahan, kejatuhan ranting pohon maupun patah, bisa kita menggunakan dan memanfaatkan ranting, batang, bisa kita jadikan bibit menggunakan sistem kultur jaringan. Sistem-sistem berbudidaya porang banyak yang dilakukan, cara-cara, salah satunya ini ranting dari batang porang kecil, ini bawah juga berkatak, di atasnya juga berkatak, 2 katak dalam 1 cabang. Bagaimana caranya? Perlu pembudidaya porang mengetahui hal seperti ini. Tanpa mengetahui ilmunya, kita tidak bisa berbuat seperti ini. Harus tahu juga secara alaminya, tumbuhan porang mudah berkatak walaupun itu dibiarkan saja. Tapi bila kita berbudidaya melalui teknik juga sistem, juga menghasilkan yang lebih banyak lagi untuk bibit berbudidaya. Bibit yang berkualitas perlu disiapkan terlebih dahulu dalam berbudidaya porang, terutama untuk musim-musim mulai penanaman. Musim bulan Februari seperti ini, sistem kultur jaringan bisa kita lakukan karena curah hujan masih tinggi, bisa kita manfaatkan
ranting, batang, daun yang sekiranya adanya suatu kendala di lahan bisa kita bawa pulang, kita jadikan bibit unggulan. Di lahan adanya ranting yang sekiranya tertimpa rusak, perlu kita potong bawa pulang, tapi membawa pulangnya jangan sampai di waktu siang kita mengambil, di waktu sore hari ataupun pagi hari sebelum fotosintesis itu dilaksanakan oleh tanaman tersebut. Setelah di rumah kita melakukan kultur jaringan, kita cari batang-batang yang sekiranya produktif, kita pilih, lalu kita melakukan kultur jaringan secara manual. Ini hasilnya bisa di bawah pun timbul bubil katak, di atas juga ada bubil katak, di ranting potongan itu juga berkatak. Suplai nutrisi dari batang yang kita potong itu melalui dari ranting yang kita potong. Setelah agak menguning seperti ini, salah satu katak kita tempelkan ke media biar menyamplai nutrisi lebih lanjut ke ranting yang lain. Bahan apa saja yang kiranya perlu disiapkan lebih lanjut nanti bisa tanya di komen di video ini. Insya Allah nanti saya tanggapi. Ini peralatan untuk meramu obat untuk zat perangsang tumbuhnya. Kenapa batang-batang saya potong, saya buat bibit, ini pun bisa. Ini sudah ada yang berkatak besar, tadinya kecil. Setelah itu nanti di polybag seperti itu. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada teman-teman semua, seluruh pembudidaya porang seluruh Indonesia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa di akhir video ini like-nya, subscribe-nya, juga bunyikan loncengnya biar Anda menjadi orang yang pertama menerima informasi dari kami. Juga bagikan pada rekan Anda biar rekan Anda juga mengetahui informasi seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.